الحمد لله الذي أمر بالإحسان وجعل التكافل الاجتماعي سببا للأمن والإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفس المظلمة أولا بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الأولين والآخرين. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dengan dijadikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta, maka patutlah kita bergembira. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kita dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta adalah salah satu ciri keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu adalah merupakan karunia terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta ini. Dan bagaimana kita bergembira dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kegembiraan itu harus kita aktualisasikan dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah, suri tauladan di dalam kehidupan kita. Juga sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Maka khatib dalam kesempatan kali ini hanya ingin mengangkat satu aspek di mana kita bisa mengambil suri tauladan yang baik dari beliau untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu aspek at-takaful al-ijtima'i atau solidaritas sosial, kepedulian sosial. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang merasakan penderitaan umatnya. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Rasulullah disifati dalam ayat ini sebagai pribadi yang azizun 'alaihi ma 'anittum. Begitu berat baginya penderitaan umatnya, maka beliau tidak mau umatnya menderita. Maka agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang tidak menyulitkan. Inna hadzal din yusrun walan yushadad dina illa ghalabahu walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Sungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang menyulitkan dalam beragama melainkan dia akan dikalahkan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau juga adalah pribadi yang haris. Pribadi yang sangat menginginkan kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pribadi yang raufur rahim, pribadi yang lembut, pribadi yang penyayang kepada umatnya. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan solidaritas umat, solidaritas bagaikan satu tubuh, sebagaimana yang beliau sabdakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan orang beriman itu seperti satu tubuh. Maka sejatinya kita tidak tenang melihat saudara-saudara kita menderita. Kita tidak akan tidur nyenyak ketika mendengar saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain menderita kelaparan atau dizalimi misalnya oleh penjajah. Karena itulah sejatinya orang-orang beriman, dan Rasulullah SAW mengajarkan kita akan hal itu. Yang ketiga, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menanamkan sikap tolong menolong dan memberi manfaat. Sebagaimana yang beliau sabdakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka ukuran kemuliaan seseorang itu bukan diukur dari harta ataupun kedudukannya, tetapi sejauh mana dia memberi manfaat bagi orang lain. Karena itulah ukuran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah juga menekankan kepedulian terhadap tetangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah orang beriman ketika dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Dan ini menegaskan bahwa keimanan itu tidak hanya diukur melalui ibadah ritual, tetapi juga kepedulian kepada tetangga, dan bahkan peduli terhadap tetangga itu juga kemudian dalam hadis yang lain dihubungkan dengan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau la yu'minu, atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, dan seterusnya. Maka hadis-hadis itu memberikan arahan kepada kita agar kita juga peduli kepada orang yang terdekat dengan kita, bahkan barangkali terdekat daripada saudara kita, karena saudara kita tinggalnya jauh dan yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Yang terakhir, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran kepedulian sosial yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk rajin bersedekah, rajin berbagi. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Dan apa saja yang kamu persembahkan untuk diri kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini adalah untuk diri kalian. Jadi apa yang kita berikan itu, infak, sedekah dan lain sebagainya, itu adalah untuk diri kita, dan nanti kita akan temukan itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatinya di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus khatib pribadi, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan sepanjang zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat adz-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.